I've searched many years. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Minggu tanggal 10 Mei 2020. Mari kita siapkan hati kita dalam ibadah pada hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan itu sangat baik. Sampai hari ini Dia tetap memelihara hidup kita. Dan sampai hari ini juga semua kita, baik seluruh keluarga kita, di dalam anugerah, kasih setia dan rahmat Tuhan. Dan saya juga percaya tangan Tuhan menyertai dan melindungi Bapak Ibu sekalian bersama dengan seluruh keluarga. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan mengawali ibadah kita pada hari ini. Mazmur 128 ayat pertama sampai ke-6. Berkat atas rumah tangga. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Mari kita berdoa. Bagimulah ya Tuhan segala pujian, hormat dan syukur. Kepadamu jugalah seluruh hidup kami persembahkan. Sebab engkau Allah, Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Engkau Tuhan, penguasa seluruh alam semesta. Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Dan biarlah hari ini dalam ibadah kami sungguh sesuatu yang keluar dari hati kami, karena cinta kami kepada Tuhan, kasih kami kepada Tuhan. Dan biarlah setiap keluarga lepas keluarga, waktu mereka memuji, menyembah, itu menyenangkan hati Tuhan. Sehingga ibadah kami hari ini adalah ibadah yang menyukakan hati Tuhan, sebagai dupa yang berbau harum di hadapan. Oleh karena itu ibadah ini kami tabiskan atas nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu kita datang sujud menyembah Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, saya percaya Tuhan bersama dengan Bapak Ibu. Jangan takut Bapak Ibu, Tuhan bersama dengan kita dimanapun kita berada saat ini. Apapun masalah pergumulan yang kita hadapi, saya percaya Tuhan hadir bersama dengan Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau datang sujud menyembah-Mu Tuhan. Di tahta-Mu yang suci, di tahta-Mu yang kudus, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Engkau, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih
kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Oh, kami datang di hadirat-Mu dalam satu hati, dengan bersehati berjanji setia sampai akhir. Mengasihi-Mu, katakan Yesus, Yesus. Bersama keluargaku mengasihi Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Katakan bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Katakan bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segala. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Oh Yesus, Kaulah segalanya Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, kami agungkan Engkau. Kau yang menolong kami Tuhan, Kau yang menolong kami Tuhan. Haleluya. Oh, terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Kaulah Raja kami, Kaulah Tuhan kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia, mari agungkan Dia. Haleluya. Tuhan, Kau bersama dengan kami Tuhan. Dimanapun kami berada, apapun yang kami alami saat ini, satu yang kami percaya, Engkau hadir Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Katakan bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi
kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Lebih lagi katakan, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu Tuhan dalam dunia ini. Kami percaya Engkau mengasihi keluarga kami Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, kami percaya keluarga kami di tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kehidupan rumah tangga kami, kehidupan keluarga kami ada dalam tangan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami tidak akan pernah takut, kami tidak akan pernah khawatir Tuhan. Karena kami percaya tangan Tuhan yang terlalu besar, yang mampu menopang kami, yang mampu mengangkat kami, yang mampu menyembuhkan sakit penyakit kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya kami ada hari ini Tuhan. Keluarga kami ada sampai hari ini. Semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik Tuhan dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami mau lebih lagi Tuhan. Biarlah dalam keluarga kami ada mesbah doa. Biarlah dalam keluarga kami Tuhan ada ucapan syukur Tuhan. Biarlah dalam keluarga kami Tuhan ada kesatuan hati. Biarlah dalam keluarga kami Tuhan selalu meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan Bapak Ibu, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada, mungkin di rumah atau dimanapun, saya percaya kamu mau ajak Bapak Ibu untuk bersuka cita. Saya percaya apa yang kita alami saat ini, percayalah Tuhan yang menolong, Tuhan yang turun tangan, Tuhan yang campur tangan. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu? Mari kita memuji Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Ku cinta keluarga Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu sama-sama katakan, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa aku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi katakan, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Katakan semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi katakan semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Haleluya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu katakan samping kiri kanan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Mari tunjuk suami istrinya. Ku lihat di wajahmu kemuliaan banyak. Ku kasih
kasih. Sekali lagi katakan ku kasihi. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi katakan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Berikan kemuliaan Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, suami istri, percaya bahwa kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Jangan pernah berkata bahwa aku tidak mengasihi kamu karena bla 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 bla. Tapi percaya, dengan kasih Tuhan yang ada dalam diri kita, maka kita harus mengasihi sesama kita, mengasihi keluarga, mengasihi suami istri, mengasihi anak-anak yang ada. Terima kasih Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya pada hari ini kita mau datang sujud di hadapan Tuhan. Pada hari ini kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Oh Yesus, kami mau menyenangkan Tuhan. Kami mau menyenangkan Tuhan dengan kehidupan kami. Kami menyenangkan Tuhan dengan keluarga kami Tuhan. Oh. Mari katakan Bapak Ibu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Katakan Bapak Ibu, Tuhan, Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Mari katakan sekali lagi. Tuhan, ku serahkan semua ku berikan padamu. Kuduslah, kuduslah hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduan, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku.
dirimu. Hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami kerinduan kami Tuhan hanya menyenangkan nama Tuhan. Kerinduan kami hanya satu Bapa, memuliakan nama Tuhan. Kami mau Tuhan keluarga kami memuliakan nama Tuhan. Kami pribadi lepas pribadi memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Hari ini adalah sukacita bagi kita kalau kita bisa bersama-sama masih bersama dengan keluarga kita dan kita bisa beribadah sekalipun kita berada di rumah masing-masing. Percaya ada Tuhan bersama dengan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu. Izinkan kami suami istri berbagi kepada Bapak Ibu sekalian pada hari ini dengan judul yaitu bagaimana kita menyenangkan Tuhan melalui keluarga kita. Dan tujuannya adalah supaya keluarga kita lebih solid, lebih kuat, lebih sehati khususnya bagi hari-hari ini yang kita hadapi. Bahwa kalau bukan dengan cara kita bersehati itu mungkin akan menjadi hancur. Tapi ketika kita keluarga bersehati, percayalah dimanapun Bapak Ibu berada, Tuhan hadir dan Tuhan menyatakan dirinya. Nah, untuk itu mari sama-sama kita buka firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-4 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh angkatlah, pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Bapak Ibu Saudara kekasih, dari kisah ini kalau Bapak Ibu perhatikan ada sesuatu yang menarik. Kalau pada zaman Elia dipelihara oleh janda di Sarfat selama masa kesulitan. Tapi kalau di kisah tentang Elisa yang merupakan anak pengganti daripada Elia, maka kita melihat kisah ini Elisa memberkati janda di Sunem. Nah, saudara tahu kalau dilihat dari cerita kisah ini, janda Sunem ini adalah orang yang takut Tuhan. Kenapa? Sebab janda ini diperkenalkan kepada Elisa melalui para nabi. Jadi selain daripada Elisa ada di bawah nabi-nabi. Ya, mereka lah yang memperkenalkan Elisa kepada wanita ini. Nah, saudara, tidak mungkin seseorang kalau misalnya
saya dikenalkan oleh orang lain kalau seandainya saya belum kenal baik dengan dia. Tentu ada orang lain yang mungkin yang kenal baik dengan saya, lalu kemudian kenal dengan seseorang, lalu dia perkenalkan. Sehingga saya pun nyaman, yang bersangkutan pun juga nyaman. Nah, janda Sunem ini adalah diperkenalkan oleh para nabi, yang dimana Elisa kenal dengan nabi itu. Lalu kemudian para nabi ini kenal baik dengan keluarga ini. Ya, kenal baik. Kenapa? Saudara, kalau Bapak Ibu baca, dikatakan bahwa janda Sunem ini ditinggalkan suaminya. Dan kemudian dia hidup dengan dua istrinya. Dua anaknya. Itu berarti bahwa janda ini dari sejak suaminya meninggal sampai dengan kondisi terakhir dia ketemu dengan Elisa, mereka kenal baik keluarga ini, tahu keluarga ini, dan pastinya mereka takut Tuhan. Cuma masalahnya adalah janda ini punya hutang. Hutang dari siapa? Dari suaminya. Sehingga janda ini dan anak-anaknya lah yang menanggung akibat daripada itu. Bahkan hartanya mungkin sudah habis semuanya. Tidak ada apa-apa lagi. Karena Alkitab mencatat, memberitahukan hanya tinggal minyak di dalam buli-buli yang ada. Tidak ada barang berharga yang lain, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, dari cerita ini kita dapat belajar beberapa hal, ya, lebih khusus terkait dengan kondisi-kondisi kita pada zaman ini, ya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian adalah hal pertama yang dapat kita pelajari, bagaimana keluarga itu harus ada kerjasama, lalu kesehatian, saling mengerti satu dengan yang lain, dan tidak saling menyalahkan. Sehingga segala sesuatu ketika dikerjakan dengan bersama itu jauh lebih enak, ngangkatnya lebih ringan, dikerjakan dengan sukacita dan membawa hasil dan dampak yang luar biasa. Ya. Bapak Ibu coba perhatikan, kalau seandainya istri atau janda ini kepahitan sama suaminya, karena ditinggalkan begitu aja tanpa mungkin ada sesuatu hal yang dipesan atau diwariskan, maka pasti ibu janda ini pasti akan menjadi masalah, troublemaker di mana-mana, gitu ya. Karena dia terluka, otomatis yang jadi korban pasti adalah anaknya. Anaknya nggak tahu apa-apa, ikut terluka. Hubungan antara ibu dengan anak pasti akan renggang, akan sesuatu, ada hambatan yang ada. Tapi kalau dilihat dari kisah ini, hubungan antara ibu dan anak baik. Itu berarti janda ini tidak terluka. Dia bisa menerima keadaan yang ada. Dan kemudian saudara, maaf bicara, dia bukan janda yang seperti orang yang kehilangan kasih, kemudian lalu kesepian dan sebagainya. Tapi dia janda yang takut Tuhan. Kenapa? Karena para nabi ini yang mengajar, mengcover, mengayomi keluarga ini. Saudara. Demikian pula dengan anaknya. Anaknya sendiri juga tidak terluka. Kenapa? Ditinggalkan oleh bapaknya. Kita mungkin banyak melihat ada begitu banyak anak-anak yang menjadi masalah di mana-mana. Mungkin salah satu penyebabnya adalah terluka. Setelah kita mungkin telusuri lebih jauh, terlukanya karena apa? Mungkin karena orang tuanya pada waktu masih hidup. Nah, ada juga anak terluka ketika dia belum siap ditinggalkan oleh orang tuanya, bapaknya. Mungkin bapaknya merupakan figur yang baik, figur yang menjadi contoh dan menjadi panutan bagi dia. Tapi kemudian tiba-tiba bapaknya mungkin dipanggil Tuhan, atau maaf bicara bapaknya meninggalkan begitu saja mereka. Itu membuat luka, saudara. Nah, kedua anak ini tidak mengalami luka. Sehingga apa, saudara? Sehingga pada waktu ibunya suruh bilang, cari tempat, tempayan, atau cari bejana,
apapun yang besar, pokoknya kita tuangin minyak. Kita isi seperti perintah daripada Elisa. Anak itu cepat nanggapinya. Kalau anak itu bermasalah dengan ibunya, ketika anaknya itu ngomong, belum tentu anak itu ada di rumah. Mungkin curiga malam aja di rumah, habis itu pagi sudah keluyuran kemana. Tapi anak itu ada, membantu, siap menolong. Nah, saudara, seperti minggu yang lalu saya sampaikan bahwa keteladanan kita itu bukan karena terluka, tapi keteladanan kita karena bekas luka yang sembuh. Ya. Janda ini dan 2 anaknya ini tidak terluka, tapi dia adalah orang yang bisa menerima keadaan itu. Seseorang yang bisa menerima bahkan kemudian sembuh dari bekas luka, percayalah bahwa dia akan bisa hidup bersama. Dia akan bisa bergandengan bersama. Bapak Ibu bisa bayangkan. Janda ini dengan 2 anak ini, dengan keadaan yang sangat sulit. Kalau anak-anaknya tidak dengar-dengar, anaknya juga seenaknya sendiri. Lalu kemudian janda ini juga seenaknya sendiri. Itu keluarga mau jadi apa? Tapi syukur keluarga ini, keluarga yang takut Tuhan. Nah, hal pertama yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian, kami berdua yang bagikan adalah bahwa kalau kita bersehati, kita bisa bekerja bersama-sama orang tua dengan anak. Sekalipun ibu ini cuma single parent, ditinggalkan oleh suaminya karena dipanggil Tuhan. Tapi dia memiliki fungsi dan anak juga berfungsi pada fungsinya. Terjadilah satu ikatan batin yang kuat. Ikatan batin yang kuat itulah yang membuat ketika dia tahu kesulitan keluarga, mereka bisa bersama-sama bergandengan tangan, bersama-sama mensupport, bersama-sama mengerjakan. Saudara percaya begini, Mazmur 133 bilang ini, kalau ada kerukunan, di situ ada berkat Tuhan. Waktu keluarga ini rukun saudara, ketika mereka datang sama Elisa. Kita tahu Elisa itu orangnya peka. Bisa aja begitu Elisa lihat keluarga ini langsung Elisa mungkin ngomong. Tapi Elisa tidak berkata apa-apa tentang keluarga ini karena memang keluarga ini memang keluarga yang takut Tuhan. Nah, kami mau suami istri, seluruh jemaat-jemaat yang ada, yuk mari kita takut Tuhan. Mulai dari diri kita suami istri, kemudian anak-anak kita juga takut Tuhan. Pada waktu kita takut Tuhan, keluarga kita adalah keluarga yang bisa menjadi teladan, model bagi orang lain. Yesus bisa disentuh melalui kehidupan daripada kita keluarga ini. Sehingga apa? Di situ berkat Tuhan tercurah karena apa? Ada kerjasama, ada kerukunan, ada pengertian isi hati dan kemudian bisa saling berbagi dan bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya. Bapak Ibu, hal yang kedua yang kita pelajari adalah bahwa di dalam kesehatian atau kerjasama itu bisa lewat doa bersama atau mesbah keluarga. Di mana waktu Nabi Elisa bertanya kepada ibu janda ini, apa yang ada di dalam rumahmu? Di situ dikatakan bahwa ibu ini tidak punya apa-apa. Bahkan harta bendanya sudah habis terjual. Ibu ini cuma berkata bahwa di dalam rumahnya cuma ada sebuah buli-buli yang berisi minyak. Saya percaya Nabi Elisa tidak bertanya apa yang tidak ada, tetapi apa yang ada di dalam rumahmu. Dan itu satu-satunya yang dimiliki oleh ibu janda ini. Dan saya percaya lewat doa bersama yang mereka lakukan, pada waktu Nabi Elisa menyuruh kumpulkan semua pundi-pundi bahkan bejana-bejana atau buli-buli yang ada, kumpulkan semua bahkan diambil dari tetangga atau di mana, jangan sedikit, kumpulkan sebanyak mungkin, sebanyak-banyaknya. Dan itu dilakukan oleh ibu ini dan kedua anaknya. Waktu mereka sudah mengumpulkan, Nabi Elisa berkata, tutuplah pintu dan tuanglah minyak yang ada ke bejana-bejana yang ada. Dan mujizat terjadi di mana waktu mereka menuangkan, itu minyak itu tidak berhenti mengalir.
Bahkan seluruh bejana yang kosong yang ada itu terisi. Bahkan terakhir kalinya waktu ibu itu berkata, "Nak, ambil lagi bejana." Anak itu berkata, "Ma, bejananya sudah habis. Buli-bulinya sudah terisi dengan minyak." Dan mujizat terjadi bahwa minyak itu terisi dengan penuh. Nah, begitu juga yang diajarkan oleh Tuhan Yesus waktu di Matius 6 ayat ke-6. Di situ dikatakan bahwa kita lihat di dalam Matius 6 ayat 6 bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan tentang doa Bapa kami, dan di situ berkata bahwa Matius 6 ayat 6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang di surga di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, Bapak Ibu, di situ dikatakan bahwa waktu kita berdoa, Tuhan bilang tutuplah pintu. Di situ Tuhan mengajarkan bahwa waktu kita berhubungan intim dengan Tuhan, kita dapat mengungkapkan apa yang menjadi isi hati kita kepada Tuhan. Dan lewat doa kita, kita percaya Tuhan mendengar, Tuhan menjawab. Mungkin hari-hari ini di tengah-tengah kondisi pandemi COVID yang ada, kita melihat bahwa banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi yang di luar daripada prediksi kita. Kita tidak prediksi bahwa kondisi ini akan terjadi, di mana perubahan-perubahan ekonomi terjadi, bahkan perubahan-perubahan di dalam keluarga, membuat keluarga yang tidak siap akan terguncang. Di mana mungkin ada rumah tangga di PHK, bahkan kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, mungkin mengenakan bagi kita. Kita harus di rumah saja ya. Awal-awal mungkin ya kita di rumah bingung mau buat apa ya. Tapi saya percaya kalau kita suami istri, anak-anak kita bersehati, kompak, kita justru hari-hari ini nyaman di rumah ya. Kita bisa banyak melakukan hal-hal yang tadinya mungkin kita tidak pernah lakukan gitu ya. Bisa masak bareng, bisa buat kue bareng, bisa sama-sama gitu ya. Dan itu membuat kita jadi enjoy, dan yang selama ini kita tidak pernah explore ya, bahwa kita itu bisa gitu ya Bapak Ibu, ternyata loh sekarang ini bisa buat donat, bisa buat pizza, bisa buat segala sesuatu. Nah itu juga kalau kita suami istri dan anak-anak kompak, saya percaya Bapak Ibu, doa bersama kita, mesbah keluarga kita, itu yang membuat kita menjadi satu, bukan cuma tubuh, jiwa, tetapi roh kita yang mengikat kita. Karena Bapak Ibu dalam kondisi sekarang ini kita tidak dapat mengandalkan siapa-siapa. Kita tidak dapat mengandalkan pengalaman kita atau apa yang pernah kita buat. Tetapi kita hanya mengandalkan Tuhan yang satu-satunya penolong dalam hidup kita. Kita percaya waktu kita berdoa, kita minta pada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Tuhan akan berbicara kepada kita. Mungkin Bapak Ibu hari-hari ini kondisi ekonomi yang sulit, Tuhan akan memberikan hikmat apa yang harus kita kerjakan. Mungkin Bapak Ibu yang selama ini kita tidak pernah mengeksplor apa yang ada dalam diri kita, itu akan terjadi ya Bapak Ibu. Di dalam Mazmur 62 ayat 2 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, lewat doa bersama kita sedang membangun satu manusia roh kita menjadi kuat. Tetapi saudara, hal ketiga yang harus kita juga catat, yang kita pelajari bersama melalui kisah ini, hal ketiga adalah bahwa Tuhan menjawab, mengerjakan karena sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Sekali lagi, Tuhan menjawab doa wanita ini itu karena kebutuhan, bukan karena keinginan. Apa kebutuhan wanita ini, keluarga ini? Kebutuhannya adalah mereka bisa lunasin hutang. Sebab kalau mereka nggak bisa lunasin hutang, anaknya nanti diangkat jadi budak. Dan kalau bangsa Israel, kalau waktu zaman itu, kalau sudah jadi budak, itu susah mau jadi manusia yang merdeka karena sudah terikat dengan budak. Gitu loh. Nah, ibu ini tidak mau anaknya jadi budak. Ibu ini mau menjadi orang yang merdeka, orang yang bebas. Makanya dia datang kepada alamat yang tepat,
yaitu Nabi Elisa. Dan kemudian Nabi Elisa menginstruksikan untuk mengerjakan lewat apa? Pintu yang tertutup, saudara. Kenapa? Karena yang dibutuhkan wanita ini adalah kebutuhan, bukan keinginan. Saudara, apa yang dibutuhkan? Yang tadi saya sampaikan, mau bayar hutang. Perhatikan baik-baik. Waktu wanita ini udah selesai, lalu kemudian dia kasih tahu Elisa, Elisa kami udah selesai. Lalu Elisa bilang ini, jual minyak itu. Gitu loh. Wanita ini nggak kepikir bahwa minyak itu dijual, lalu kemudian dapat uangnya untuk mereka. Dia cuma kepikir, dia cuma hanya mau mengerjakan seperti yang diperintahkan oleh Elisa. Dia hanya cuma mau ikuti apa yang Elisa sampaikan. Lalu kemudian dia percaya waktu dia ikuti apa kata Elisa nabi besar ini, maka pasti dia akan tertolong. Dia tidak terpikir bahwa itu Elisa suruh jual. Dia cuma taunya ada minyak, cari gentong, bejana, isi. Lalu setelah itu tidak tahu. Kemudian Elisa bilang, kalau begitu kamu jual. Uangnya kamu dapat, lunasin hutangmu. Setelah kamu lunasin hutangmu, sisanya kamu pakai untuk apa? Untuk hidupmu. Berarti saudara, Elisa tidak memberikan uang yang membayar melebihi daripada kapasitasnya. Artinya dapat uang yang banyak bisa beli rumah lagi, beli mobil lagi, beli kebutuhan apa, keinginan kita apa saja, tidak. Tapi kebutuhannya dia. Kebutuhan apa? Bayar hutang, lalu kemudian sisanya untuk hidupnya. Saya membayangkan Bapak Ibu, saya cuma andai-andai aja. Ketika dia udah dapat uang, lalu kemudian dia hitung-hitung hutangnya misalnya udah terbayar, cuma tinggal sisa sedikit, sisa yang ada, dia pasti akan pikir, ini bagaimana caranya menghadapi sisa yang ada. Tentu dia akan berpikir, kalau saya habisin semua untuk makan, besok-besok mungkin saya tidak akan bisa makan lagi. Tapi wanita, saya cuma kepikir wanita ini pasti mikir begini, sisain aturin untuk makan, tapi sisain untuk modal usaha, untuk kerja, bikin sesuatu supaya apa? Supaya tidak tergantung. Sedikit-sedikit datang sama Elisa, sedikit-sedikit datang sama para nabi. Karena apa? Karena dia sudah melewati proses hidup yang susah, yang sulit. Dia sudah bisa ngerasakan ditinggal suami, gak punya apa-apa. Hidup berbelas kasihan dari orang lain. Makanya saudara, ketika Elisa bilang, sisa dari uang itu kamu pakai untuk kebutuhan hidupmu. Nah, saudara, hari ini Tuhan ingatkan kita semuanya. Apalagi dalam kondisi sekarang. Kondisi sekarang itu membuat kita harus pintar-pintar ngatur keuangan. Jangan semuanya kita harus hamburkan untuk keinginan kita. Tapi belajarlah untuk memenuhi kebutuhan kita. Saudara. Apakah cukup Pak dengan uang yang ada? Saudara, saya mau beritahu. Kalau Tuhan yang kasih, itu berkatmu, susah payah tidak akan ditambahkan kepadamu. Ingat kisah cerita 5 roti dan 2 ikan dari seorang anak kecil. Itu untuk makanan dia, cukup untuk dia. Tapi dia berikan kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Kemudian saudara, semua orang bisa menikmati, 5.000 orang. Bahkan dia bisa bawa pulang sisanya. Kalau saudara bawa berkat apapun yang saudara punya, saudara bisa ngomong. Ketika saudara masuk kamar, pintu ditutup. Artinya tidak ada orang yang tahu, hanya engkau dengan Tuhan yang tahu. Waktu engkau ngomong, Tuhan ini cuma sisa ini loh yang ada, nggak ada yang lain. Besok-besok nggak tahu lagi bagaimana. Tapi waktu engkau datang sama Tuhan, ngomong sama Tuhan, bicara terus terang sama Tuhan, ini kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Percaya, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan mengerjakan. Tuhan akan mencukupkan segala sesuatunya. Saudara, saya mau cerita ya. Kami pada waktu mau sekolahkan anak, kami juga bingung dari mana uang. Tapi Tuhan bukakan jalan dengan cara ketika kami jual rumah, sungguh ajaib. Saudara,
cara Tuhan itu cukup, mencukupkan. Kalau kami suami istri bisa ditolong Tuhan, saya percaya Bapak Ibu juga pasti bisa ditolong Tuhan. Ya, kami mau butuh mobil sudah agak rewel, rusak. Cukup lama ya. Cukup lama. Sudah sampai 12 tahun. Saudara, kami cuma berdoa, Tuhan, kami butuh mobil. Ditanyain uang bagaimana, ya kami cuma apa adanya. Tapi saudara tahu, Tuhan kirimkan mobil terjual dengan harga yang ada, sisanya ada orang yang nutupin. Bukankah Tuhan itu baik, saudara? Karena apa? Itu kebutuhan, bukan keinginan. Bedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Kalau keinginan, mungkin bisa jadi kita hanya melampiaskan segala keinginan, kemauan kita. Makanya jangan salahkan Tuhan ketika kita berdoa, doa kita tidak dijawab Tuhan. Karena apa? Karena kita hanya mau berdasarkan melampiaskan keinginan daging kita. Tapi kalau kita berdoa menurut keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan, kebutuhan kita, dan Tuhan juga tahu itu memang kebutuhan kita. Percayalah, Tuhan pasti akan cukupkan segala sesuatunya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, dari 3 poin ini saya ingin mengajak kita semuanya. Siapapun kita, kami suami istri yang ada, kami rindu. Di minggu-minggu ini, yuk mari kita mengucap syukur seperti wanita janda di Sunem. Sekalipun mereka cuma hidup sederhana, tapi Tuhan pelihara hidup mereka. Dengan cara bagaimana? Satu, dalam keluarga, yuk mari bisa kerjasama. Saling mengerti, saling mensupport, saling mendukung. Jangan menyalahkan lagi. Kalaupun juga yang kemarin-kemarin sudah terjadi, ya sudahlah, mau dibilang apa. Ya, mulai hari ini orang tua, suami istri bisa care dengan anak-anak. Anak-anak pun juga bisa tahu posisinya, lalu kemudian juga peduli kepada orang tua. Ya, sehingga apa? Terjadi komunikasi yang baik. Saya ingin mengajak khusus anak-anak, ketika kita tidak hormat sama orang tua, bisa jadi itu adalah penghalang berkat untuk kita. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh mau diberkati, maka kita mau jadi anak yang menghormati dan menghargai orang tua. Yang kedua, seperti yang istri saya sampaikan, doa sepakat kita. Karena kalau secara jiwa kita bisa sehati, tapi tidak dimulai dari roh, dalam doa sepakat kita, mesbah keluarga kita, maka tidak akan mungkin dapat terwujud. Yuk, kita mulai dari sekarang. Belum terlambat Bapak Ibu, belum terlambat. Sekarang waktunya. Ya, kita bilang kapan ya bisa libur? Tuhan kasih libur sekarang. Sudah libur, kemudian kita tidak gunakan, manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Ini nanti akan lewat gitu aja, saudara. Kita kehilangan momennya, kita kehilangan arahnya. Ya, yuk mari kita doa sama-sama, membangun mesbah keluarga. Yang ketiga, percayalah Tuhan tahu kebutuhan Bapak Ibu. Dan kita ungkapkan itu, dan kemudian enggak usah minta keinginan. Ya, Tuhan juga pasti tahu. Waktu saudara mau juga sesuatu seperti orang lain, Dia pasti Allah yang bisa memberikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih, dari poin kami adalah biarlah sungguh-sungguh melalui kehidupan janda di Sunem ini menjadi berkat bagi kita. Kita mau hidup takut akan Tuhan, lewat itu juga kita menyenangkan hati Tuhan. Ya, waktu kita mengerjakan sesuai kehendak Tuhan, Tuhan pasti bersuka cita. Tuhan pasti senang. Tuhan di sorga pasti akan tersenyum sama kita karena kita melakukannya untuk Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan, meskipun kami tidak mengerti akan jalan-jalan-Mu dalam hidup kami, tapi kami percaya bahwa jalan Tuhan itu jalan yang terbaik. Cara Tuhan itu adalah cara yang tepat untuk menolong kami. Oleh karena itu kami datang kepadamu. Kami datang kepadamu ya Tuhan.
Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Sebagai kami kepala keluarga, istri, anak-anak, kami datang sujud menyembah kepada Engkau Tuhan. Meskipun takku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku. Semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Mari sekali lagi katakan dengan iman saudara, itu yang Kau sediakan bagiku. Kalau Bapak Ibu berkata firman Tuhan itu untuk saya, bolehkah Bapak Ibu mengangkat tangan Bapak Ibu di tempat, taruh tangan kirimu di dada, siapapun. Kalau saudara bersama-sama dengan keluargamu, bolehkah saudara bisa berangkat tangan? Saudara bisa bergandengan tangan. Bapak lihat setiap tangan yang terangkat. Hari ini kami berkata, Engkaulah Tuhan bagi kami. Engkaulah Raja dalam keluarga kami. Kesulitan apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap mau bersama-sama. Kami tidak mau dipisahkan, bahkan kami tidak mau memisahkan apapun yang terjadi. Sebab kami tahu waktu kami bersama-sama ada kekuatan. Waktu kami bersama-sama ada berkat Tuhan tercurah. Waktu kami bersama-sama kami menjadi mampu menghadapi dan membuat kami menjadi tegar dalam hidup ini. Tidak perlu takut terhadap segala sesuatu. Sebab hidup ini hanya sementara. Tetapi kami akan nanti hidup pada kekekalan yang lebih lama. Dan biarlah Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap kami, siapapun kami, suami, istri, anak-anak. Hari ini kami berkata, kami tetap mau memegang Tuhan dalam hidup kami. Kami gak mau tinggalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami tetap mau cari Tuhan ketika kami mengalami sulit dan sukar.
Sebab kami tahu itulah jalan keluar yang dapat kami lakukan. Sebab Tuhanlah jalan keluar bagi kami. Kami bukan datang kepada manusia, tapi kami datang kepada Yesus Kristus Tuhan, pemilik kehidupan ini. Yang punya kehidupan ini, yang menuntun jalan-jalan hidup ini sampai kepada tujuan. Oleh karena itu Tuhan, ikat setiap kami dalam satu keluarga lepas keluarga dalam kasih-Mu. Ikat kami dengan kuat dengan tali kasih-Mu Tuhan. Tidak ada satu yang dapat memisahkan kami di dalam keluarga selain daripada maut. Oleh karena itu kami berdoa, turunlah berkat Tuhan kepada setiap suami-suami yang takut akan Tuhan. Turunlah berkat Tuhan kepada setiap istri-istri yang takut akan Tuhan. Turunlah berkat Tuhan kepada anak-anak yang takut akan Tuhan. Turunlah kepada cucu-cucu yang takut akan Tuhan. Anugerah kebaikan-Mu Tuhan melimpah. Sebab kami percaya ketika Tuhan yang berdaulat dalam keluarga ini, susah payah tidak akan ditambahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Di akhir daripada ibadah ini Tuhan, kami berdoa, Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati kota kami. Tuhan memberkati seluruh dari presiden bahkan sampai seluruh staf yang ke bawah. Di seluruh pelosok yang ada. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan. Perlindungan Tuhan, hikmat Tuhan. Untuk dapat mengatasi pandemik ini yang ada sehingga dapat segera berlalu. Bahkan Tuhan kami berdoa untuk ekonomi Indonesia diberkati oleh Tuhan. Pertumbuhan ekonomi akan baik Tuhan, akan baik. Dan kemuliaan Tuhan ada di Indonesia. Kami berdoa untuk setiap keluarga lepas keluarga Tuhan berkati. Pekerjaan mereka Tuhan berkati, Tuhan sertai. Mereka yang berusaha wira swasta Tuhan berkati. Anak-anak yang belajar melalui online pun Tuhan juga sertai, beri hikmat. Cukupkan segala kebutuhan keperluan setiap keluarga demi keluarga. Bahkan Tuhan dalam hari-hari ini mereka tetap kuat menghadapi segala sesuatu. Nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah kami juga peduli kepada di sekitar kami. Melalui di sekitar itu orang bisa melihat ada Yesus dalam hidup kami. Orang bisa menyentuh Yesus melalui kami. Sebab Engkau Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang putus asa ada pengharapan baru. Yang bingung dengan jalan keluar menghadapi persimpangan jalan. Hari ini mereka menemukan jalan keluarnya. Mereka menemukan kepastiannya. Sebab Tuhan adalah jawaban. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hari ini lagi bingung menghadapi segala sesuatu yang ada. Tuhan mencukupkan ekonomi mereka. Tuhan berikan hikmat-Mu bagi mereka. Kapasitas ilahi-Mu turun sama mereka. Dan biarlah ketika mereka mengerjakannya, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapak. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan berkat daripada Allah Bapa di surga, dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara mulai hari ini, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari katakan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan
tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Selamat hari Minggu. Shalom. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian.